Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial pertama tentang Django. Kita akan mengikuti modul yang sudah saya siapkan. Ini modul pertama. Ini ada pertanyaan tentang kenapa harus Django. Oke, dari definisinya, Django berbasis framework. Ya, dan ini adalah bawaan dari bahasa pemrograman Python seperti ini. Kemudian dalam Django ini sudah menggunakan sistem ORM, ya, Object Relational Model seperti ini. Dan Django ini sudah dilengkapi dengan bermacam-macam library, karena sudah diketahui bersama-sama bahwa Python, bahasa programming Python adalah salah satu bahasa yang terkenal dengan library-nya gitu. Jadi cukup banyak library-nya. Oke, ini kembali ke sistem ORM-nya. ORM atau disebut dengan multi database, artinya kita ngoding satu kali ketika mau pindah ke database tanpa mengubah coding, hanya mengubah settingan saja gitu. Oke, di sini juga ada alasannya kenapa saya tidak menggunakan PHP. Oke, ini sudah ada informasinya bahwa ketika sudah PHP 8, PHP menolak untuk support Windows ya. Jadi tidak akan bisa ngoding di Windows ketika sudah mencapai pada PHP 8 gitu. Sedangkan kita sangat terbiasa dengan namanya Windows. Dan kenapa saya tidak menggunakan Node? Karena Node itu kapasitasnya berat dan memiliki file yang sangat besar sehingga instalasinya juga cukup lama. Seperti itu ya. Baik, langsung saja kita mulai codingannya. Yang jelas pada intinya menggunakan Django ini lebih cepat dan lebih efisien waktu. Oke, di sini untuk instalasinya ini sangat mudah sekali. Instalasinya dimulai dengan kita menginstal yang namanya Python. Ini sudah saya siapkan di sini. Pythonnya cukup install ini, kemudian next. Kemudian untuk pengelolaan datanya saya menggunakan Git Bash. Ini bebas sebenarnya ya. Kalian bisa menggunakan CMD atau Git Bash. Di Git Bash-nya tinggal di-download, kemudian install next ya. Ini saya tidak akan menjelaskan secara detail cara installnya. Yang jelas installnya sama semuanya, tinggal tekan next. Oke, dan salah satu keunggulan kita menggunakan Git Bash ini, kita punya repository online atau disebut dengan Git ya. Itu salah satu keunggulannya. Jadi kita punya folder yang ada pada online seperti itu ya. Kemudian di sini untuk untuk text editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Kalian bebas menggunakan apa saja, bisa Sublime, Atom, atau bisa Notepad++, terserah ya. Tapi saya sangat enjoy dengan menggunakan Visual Studio Code karena ini kita bisa memanggil bisa dikatakan library contoh. Kalau kita mau cara cepatnya mengoding dengan menggunakan Visual Studio Code, tinggal kita pilih package-nya, kemudian kita install, maka otomatis itu sudah bawaan, kita sudah bisa tinggal tekan Ctrl spasi, maka akan muncul semua coding-coding yang kita perlukan gitu. Itu makanya saya sangat suka dengan Visual Studio Code. Tapi ini terlepas dari itu, ini semuanya terserah dari penggunanya gitu ya. Oke, tapi pada intinya dari ketiga folder ini, dari ketiga software ini yang paling penting adalah kalian harus install Python. Ini Python ya. Oke. Setelah diinstal, kita ceknya, ini Git Bash saya yang sudah diinstal di sini. Untuk mengecek bahwa Git Bash sudah diinstal. Maksudnya untuk mengecek bahwa Python sudah diinstal, kita tinggal tekan Python, kemudian dash version. Oke. Artinya kalau muncul kayak gini sudah diinstal ya. Jadi Python saya menggunakan 3.83. Ini ya Python saya ya. Oke, kemudian kita ikuti modul. Jadi kita berpaduan pada modul yang sudah menjadi acuan. Ini modulnya saya buat sendiri dari awal, tapi ada beberapa referensi yang saya ambil dari YouTube ataupun dari dokumentasi miliknya Django sendiri. Oke. Setelah kita install yang namanya pip install Django. Oke. Pip ini singkatan dari
Python installs packages. Pip ini singkatan dari Python install package. Jadi pip untuk memanggil package-package yang kita perlukan atau akan kita gunakan dalam membangun sebuah website. Seperti itu ya. Di sini kita install yang namanya pip install Django. Jadi kita install langsung di sini pip install Django seperti ini. Kita tunggu. Oke, sebelumnya pastikan terlebih dahulu laptop atau PC-nya sudah terkoneksi dengan internet. Artinya requirement already install, artinya ini Django sudah diinstal seperti ini ya. Oke, untuk mengeceknya apakah Django sudah diinstal, kita ketik di sini Django admin, sorry. Ini Django admin, jadi tinggal kita klik Django dash admin. Maka kalau muncul seperti ini, artinya sudah diinstal. Ini beberapa fitur yang disiapkan dalam Django. Di sini ada start app, start project, ada test, ada migrate, ada make migrations dan lain-lainnya. Ini nanti akan kita gunakan untuk mengelola website kita atau mengelola aplikasi yang dari Django itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya setelah diinstal kita buat suatu folder. Contohnya kita buat folder yang namanya jualan gitu. Jadi kita fokus pada jualan, tapi terserah ya. Yang penting kalian paham mana yang disebut dengan project, mana yang disebut dengan app. Oke, ingat ya. Satu project, ini kita buat project dulu ya. Satu project terdiri dari banyak app. Oke, ini jadi instalasi pertama kali dalam Django kita ketikkan Django admin start project, terus ini bebas namanya. Namanya saya kasih nama jualan. Ini bebas ya. Oke, sebelumnya kita atur dulu foldernya. Ini sudah saya siapkan folder di sini yang namanya belajar Django. Oke, ini kita tutup dulu. Ini oke. Kita kalau menggunakan CMD tinggal ini di blok, kemudian keluar nih CMD, tinggal ketikkan yang dibutuhkan atau fitur yang kita perlukan gitu. Oke, tapi saya akan menggunakan git bash. Jadi tinggal klik kanan, kemudian git bash here. Ini sudah muncul. Kemudian di sini kita ketikkan admin Django admin, kemudian start project. Kemudian kita kasih nama jualan ya. Ini bebas sebenarnya namanya ya. Jadi ini adalah awal kita membangun sebuah aplikasi dengan menggunakan aplikasi Django. Jadi Django admin start project jualan. Kita enter dulu. Kemudian tunggu, otomatis akan muncul yang namanya folder jualan sesuai dengan kita ketikkan di sini. Oke, kita masuk dulu ke folder jualan di sini. Jadi caranya masuknya gampang, CD ini singkatan dari Ceng directory, bukan yang lainnya, bukan CD yang lainnya ya. Jualan. Oke, ini jadi sekarang sudah kita masuk pada directory jualan di sini. Kemudian setelah itu kita jalankan dengan cara cepatnya. Cepatnya itu dalam Visual Studio Code caranya kode spasi titik enter. Maka secara otomatis akan tampil isi dari folder jualan di Visual Studio Code seperti ini. Jadi ini sudah tampil. Ini adalah aplikasi awal atau folder yang sudah kita install. Jadi ini nama app-nya adalah jualan, kemudian ada manage.py, kemudian di sini ada juga folder yang namanya setting urls.py. Jadi bagian manage.py ini kita gak usah ngotak-atik karena ini adalah kontrol keseluruhan. Mungkin yang akan kita sering ngotak-atik di bagian setting, kemudian di bagian URL seperti ini. Oke, selanjutnya kita ikuti tutorialnya lagi, modulnya. Kemudian di sini setelah kita install semuanya, kita setelah buka, maka setelah kita lihat isi dari folder jualan tersebut. Kemudian cara menjalankannya itu sangat mudah. Oke, cara menjalankannya dengan menggunakan Python minutes.py spasi run server. Ini cara menjalankannya kayak gini. Tapi
kalau kita menggunakan ini, secara default, cara panggilannya menggunakan port 8000. Tapi kalau kita ada embel-embelnya seperti ini, maka portnya menjadi sesuai dengan yang kita ketikkan. Jadi kalau kita ketikkan 3000, maka ini 3000 juga. Oke, kita contohkan langsung ya. Di sini contoh kita ketik yang default dulu. Default ya. Default. Maka kita menjalankannya dengan cara localhost portnya 8000. Ini default ya. Secara default 8000. Kita enter dulu. Oke, muncul. Jadi kalau muncul roket seperti ini terbang ke atas, artinya aplikasi Django siap untuk digunakan atau diopera-aplik sesuai dengan keinginan kalian. Oke, di sini, saya matikan dulu ya. Cara mematikannya gampang, Ctrl C, maka akan terus mati. Oke, saya ganti lagi portnya. Contohnya portnya sama maunya 4000, enter. Kemudian ini sudah jalan ya. Ini ketika di sini kita enter, ini tidak akan jalan. Kenapa? Portnya sudah kita ubah menjadi berapa ini? 4000. Jadi kita ubah ini menjadi 4000 portnya. Oke, maka jalan. Oke. Mungkin itu pembahasan tentang awal instalasi dan kenapa alasan Django. Yang jelas Django ini sangat fleksibel, cepat dan mudah dipelajari. Dan mungkin kesulitan dari Django ini karena Django bawaan dari bahasa pemrograman Python, yaitu pengaturan atau indentasi atau kerapian dalam coding itu sangat diperlukan gitu ya. Jadi kalau fungsi itu harus satu tab ke kiri, kalau percabangan satu tab ke kiri. Oke, mungkin itu ya dari modul pertama. Kita akan menuju pada modul kedua setelah ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.